Uji Ki kuadrat. Uji Ki kuadrat atau chi-square test. Ada dua macam uji Ki kuadrat, yaitu uji kecocokan model dan uji dependensi. Uji kecocokan model bertujuan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi sesuai dengan pola tertentu. Uji independensi bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel kategorik saling bebas atau tidak saling bebas. Kita mulai dengan uji kecocokan model. Sebagai ilustrasi, perhatikan pelemparan sebuah dadu. Hipotesisnya adalah dadu seimbang, yang setara dengan menguji hipotesis bahwa distribusi outcome atau setiap mata dadu adalah berdistribusi seragam diskrit atau discrete uniform distribution. Fungsi probabilitasnya adalah fx sama dengan 1/6 untuk x 1, 2, sampai 6. Misalkan dilakukan pelemparan sebuah dadu sebanyak 120 kali dan setiap hasil dicatat. Secara teoritis, jika dadu seimbang, setiap mata dadu akan muncul sebanyak 20 kali. Hasil pelemparan ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel berikut adalah frekuensi teramati dan yang diharapkan dari 120 kali pelemparan sebuah dadu. Jadi yang observe adalah yang teramati, yang expected adalah yang diharapkan, yang sesuai dengan fungsi probabilitas ini. Jadi dari 120 pelemparan sebuah dadu, 6 mata dadunya akan muncul dengan frekuensi yang sama, karena probabilitasnya sama, yaitu 1/6 untuk setiap mata dadu. Statistik uji untuk uji kecocokan model adalah Ki kuadrat sama dengan sumasi OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi EI. I-nya 1 sampai K. Ki kuadrat adalah nilai variabel acak yang diperkirakan berdistribusi Ki kuadrat adalah variabel acak yang diperkirakan distribusi samplingnya sangat dekat dengan distribusi Ki kuadrat. Dengan derajat bebas V sama dengan K-1. OI adalah frekuensi yang diamati, EI adalah frekuensi yang diharapkan dari masing-masing sel ke I. Langkah pengujian hipotesis. Jadi untuk setiap pengujian hipotesis ada 5 langkah, tapi tentukan dahulu tujuannya. Tujuannya ingin mengetahui apakah dadu seimbang. Langkah yang kedua yaitu H0 dan H1. H0 adalah data hasil pelemparan dadu berdistribusi uniform. Dan H1 atau H alternatif, data hasil pelemparan dadu tidak berdistribusi uniform. Langkah kedua menentukan alfa. Biasanya alfa bernilai 0,05. Statistik uji Ki kuadrat dihitung dari rumus ini, sumasi OI min EI dikuadratkan dibagi EI. Di sini dari tabel ini OI-nya adalah 20, EI-nya 20. Lalu yang kedua OI-nya 22, EI-nya 20 dan seterusnya. Sampai yang mata dadu ke-6, OI-nya 24, expected-nya atau EI-nya adalah 20. Dimasukkan ke dalam rumus ini, dihitung, dijumlahkan, diperoleh 1,7. Untuk aturan keputusan, derajat bebas pada permasalahan ini adalah ada K-1, K-nya ada 6,
yaitu 6 sel, 1, 2, 3 sampai 6. Jadi derajat bebasnya 6-1 sama dengan 5. Sehingga Q kuadrat hitung adalah 1,7 lebih kecil dari Q kuadrat tabel. Karena Q kuadrat hitung lebih kecil dari Q kuadrat tabel, yaitu 11,070, maka 0 tidak ditolak. Kesimpulannya adalah data hasil pelemparan dadu berdistribusi uniform. Dengan perkataan lain, dadu seimbang. Untuk uji independensi atau test for independence. Prosedur uji Q kuadrat yang dibahas dalam bagian uji kecocokan model dapat juga digunakan untuk menguji hipotesis independensi dua variabel kategori. Sebagai contoh, seandainya ingin diketahui apakah pendapat penduduk di suatu daerah tentang reformasi pajak baru tidak bergantung pada tingkat pendapatan mereka. Sampel acak terdiri dari 1.000 pemilih yang terdaftar dari negara bagian Illinois. Diklasifikasikan apakah mereka termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah, menengah, atau tinggi, dan apakah mereka mendukung reformasi pajak atau tidak. Frekuensi yang diamati disajikan pada tabel berikut yang dikenal sebagai tabel kontingensi. Sebagai berikut. Jadi, kita lakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah data pada tabel ini saling bebas atau tidak. Maksudnya, apakah pendapat mengenai tax reform dipengaruhi oleh pendapatan atau income mereka. Jadi tujuannya ingin mengetahui apakah pendapat mengenai tax reform dipengaruhi oleh tingkat penghasilan. Yang pertama, hipotesis H0. Pendapat mengenai tax reform dan tingkat penghasilan tidak saling mempengaruhi. H1, pendapat mengenai tax reform dan tingkat penghasilan saling mempengaruhi. Alfa 0,05, statistik uji Q kuadrat. Dengan ini adalah langkah-langkah menghitung nilai harapan atau ekspektasi EI sebagai berikut, sehingga rumusnya menjadi EI adalah total kolom KI dikali total baris KI dibagi total seluruhnya. Yang di dalam kurung adalah nilai dari yang harus kita hitung, yaitu nilai EI. Yang di dalam kurung adalah nilai-nilai EI. Sehingga kita masukkan ke rumus Q kuadrat diperoleh 7,85. Karena nilai Q kuadrat hitung lebih besar dari Q kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah pendapat mengenai tax reform dan tingkat penghasilan saling mempengaruhi. Ada dependensi antara tax reform dan tingkat penghasilan. Berikut adalah tugas-tugas. Berikut adalah coding untuk R computation.